Pertama-tama yang akan kita buat adalah kabel strike terlebih dahulu ya, yaitu kita kupas dulu kulit kabelnya. Lalu kemudian kita pisahkan dengan urutan warnanya. Nah, ini adalah contoh gambar urutan kabel strike. Setelah sudah berurutan semua, lanjut kita pasang RJ45 nya. Lalu kita akan menceklekkan dengan tang krimpingnya ya. Oke, ini sudah jadi ya untuk kabel strike nya. Kemudian kita lanjut ke crimping kabel cross nya. Pertama-tama kita kupas terlebih dahulu. Lalu seperti biasa kita urutkan sesuai urutan kabel yang benar. Nah, ini adalah gambar contoh kabel cross yang benar. Jika sudah, kita pasangkan juga RJ45 nya. Lalu kita ceklekkan lagi menggunakan tang krimpingnya. Nah, kabelnya sudah jadi ya. Kita lanjut untuk pengetesan menggunakan LAN tester. Yang pertama kita coba untuk mengetes kabel strike-nya dulu. Sudah benar semua ya. Lalu yang kedua kita coba tes kabel cross-nya. Oke, sudah benar semua. Pertama-tama yang kita lakukan adalah memasang sebuah prosesor. Setelah itu jangan lupa mengaitkan supaya tidak lepas ya. Lalu setelah itu kita pasang fan-nya. Nah, kemudian setelah fan-nya terpasang, kita colokkan kabelnya ke motherboard-nya. Kemudian kita pasang RAM-nya. Lalu selanjutnya kabel power supply-nya. Pertama yang kecil dulu. Baru setelah itu yang besar. Nah, lanjut yang akan kita pasang adalah kabel power LED-nya, yaitu posisi di F panel di 4 kawat 1 dan 2.
Lanjut, kabel yang berikutnya adalah kabel HDD LED di depan-depanan bersama kabel power LED. Setelah itu kabel power SW di 4 kawat. Kemudian yang terakhir adalah kabel reset SW di 5 kawat. Nah, inilah tampilan ketika semuanya sudah terpasang. Lanjut, kita masuk ke dalam BIOS. Pertama, kita nyalakan dulu PC-nya. Nah, beginilah tampilan ketika sudah masuk ke dalam BIOS-nya. Nah, ini adalah bagian topologinya, yaitu di kabel ini kita masukkan ke port 1, yaitu ini adalah kabelan yang bersumber internet ya. Nah, yang keduanya ini ke arah switchnya, yang di port 2 ke switch. Nah, dari switch nyambung ke PC servernya ya. Lalu kabel yang ketiga itu menuju ke PC kliennya yang akan kita gunakan nanti. Nah, di bagian ini kita sambungkan dulu dari Microtik ke dalam Winbox-nya ya, sambil kita refresh. Nah, ini udah bisa nih. Langsung aja kita ke menu bridge, lalu klik tambah. Yang di sini kita ganti menjadi 1. Bridge satunya adalah 1, lalu oke. Yang kedua tambah lagi bridge yang keduanya, yaitu LAN, lalu oke. Nah, ke menu port, lalu klik tambah, lalu oke, lalu tambah lagi, pindahkan ke Ether 2 dan bridge LAN. Seterusnya Ether 3 ubah ke bridge LAN juga, lalu oke. Lalu tambahkan lagi sampai Ether 4 bridge LAN, oke. Lalu klik tambah. Nah, ini yang terakhir WLAN. Nah, ini kita ganti bridge LAN juga, oke. Langsung ke menu API, DHCP client. Nah, di sini kita klik tambah, masukkan bridge 1, lalu oke. Lalu ke menu addresses, kita klik tambah, kita masukkan IP yang akan kita buat. Jangan lupa menggunakan /24. Untuk interface-nya menggunakan bridge LAN, lalu oke. Setelah itu kita ke menu DHCP server, klik DHCP setup, lalu pilih bridge LAN, next terus, lalu oke. Langsung ke wireless-nya. Sini kita checklist, lalu kita buat security profile-nya, kita klik tambah. Nah, di sini kita pakai dynamic case, kita checklistkan semua. Sandinya 1 sampai 8 yang mudah diingat, lalu oke. Nah, kita disable enable terlebih dahulu supaya jaringannya muncul. Tunggu, memang agak lama ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita ubah SSID-nya. Terserah mau kalian ganti SSID apapun, nama kalian juga boleh, bebas. Nah, modenya kita ganti AP Bridge, lalu
Jangan lupa security profile diganti. Nah, setelah itu kita ke cek tes ping IP ya. Sudah, jaringannya sudah muncul atau belum? Di sini kita ketik ping 8.8.8. Nah, sudah ada nih. Kita silang. Jangan lupa disable enable lagi. Oke, di sini kita ke firewall. Kita di bagian NAT kita klik tambah. Nah, di bagian out interface ya kita ubah ke bridge LAN. Bridge WAN. Actionnya kita ganti Moscow Red. Oke. Nah, udah muncul tuh jaringannya. Nah, langsung aja kita ke limit bandwidth ya. Kita klik tambah di sini. Nah, target uploadnya kita ubah dulu menjadi bridge LAN. Nah, max limit target uploadnya 10, sama-sama 10 ya. Oke, udah, lalu oke. Nah, langsung aja kita tes di speed test ya. Ini adalah website untuk mau uji coba mengukur jaringan. Kita klik mulai. Nah, dia akan mengukur seberapa. Ini karena kita sudah limit tadi 10, jadi dia tidak bisa melebihi 10 karena sudah dilimitasi. Sama ya. Langsung kita lanjut ke hotspot. Nah, kita masuk server, hotspot setup. Di sini kita next. Kita akan di bridge LAN ya tadi ya. Nah, di sini kita ganti DNS name-nya, kita klik aja talas.net ya. Bebas sih, yang penting address ada. Next. Nah, oke nih passwordnya tadi 1 sampai 5. Kita coba. Nah, ini sudah berhasil ya pembuatan hotspotnya ya. Teruskan username dan password tadi lagi. Dan passwordnya 1 2 3 4. Nah, ini sudah masuk ya. Sudah berhasil pembuatan hotspotnya. Lanjut kita ke bagian blokir ya, blokir websitenya. Di menu firewall kita ke address list, lalu kita klik tambah dan name blokir, dan addressnya jangan lupa untuk gunakan .com ya. Addressnya kita gunakan .com. Untuk website apapun jangan lupa di bagian addressnya kita .com. Nah, di sini sudah ada nih. Kita ke filter, kita klik tambah, lalu di bagian action kita pilih drop. Nah, di bagian address, di bagian
advance address list. Nah, pilih blokir FB. Lalu oke. Nah, di sini sudah muncul ya drop forward. Nah, coba kita tes buka. Jika dia bisa terbuka berarti masih belum berhasil. Nah, pemblokiran berhasil ya. Dia akan muncul tampilan seperti itu. Pertama-tama kita masuk ke dalam Rufus ya untuk membuat bootable-nya. Nah, lalu di sini kita pilih file breaker-nya ya. Lalu next. Lalu start. Oke. Nah, bagi kalian yang belum mempunyai Rufus, silahkan download terlebih dahulu. Dan juga pastikan sudah ada file breaker-nya. Pertama-tama yang akan kita lakukan yaitu menghidupkan PC-nya dengan menekan tombol delete hingga masuk ke dalam BIOS. Nah, ketika sudah masuk, kita ke menu boot, lalu pilih yang paling bawah, ubah SATA menjadi USB. Setelah itu, cek di bagian propertinya juga. Jika sudah, kita tekan F10 lalu enter. PC-nya akan mati lalu nanti hidup kembali. Nah, di bagian ini kita pilih yang ketiga. Nah, lalu di bagian ini kita pilih select from. Nah, kita cari bagian Asia untuk time zone-nya yaitu Jakarta. Di sini kita pilih yang ketiga yaitu use partition disk, lalu enter. Di sini kita pilih yes.
Di sini kita pilih yes. Nah, PC sudah mati. Kita kembali masuk ke dalam BIOSnya, yaitu kita ubah menjadi SATA. Jangan lupa kita cabut USB nya ya, lalu tekan F10, enter. Nah, di bagian ini kita login breakernya, yaitu root, lalu passwordnya breaker ya. Nah, di sini kita ketik vi/etc /network/interface. Nah, seperti ini penulisannya ya. Lalu muncul bagian seperti ini. Nah, di bagian kursor yang kedap-kedip itu kita beri tanda pagar sampai di gateway ya. Setelah itu kita ubah statiknya menjadi DHCP. Lalu selanjutnya kita ketik /etc/init.d/networking restart ya. Ini perintah untuk merestart. Jika sudah, selanjutnya kita ketik if down ETH0. Lalu kita ganti menjadi if up ETH0 juga ya, sama. Nah, di sini sudah muncul IP-nya ya, yaitu 192.168.22.252. Selanjutnya kita searching di internet IP tadi, lalu nah di bagian ini kita klik ini, lalu kita login di Nah, ini kita sudah masuk ke dalam breakernya. Lalu di sini kita pilih extension, lalu submit. Nah, di sini kita pakai user extensionnya bebas ya. Kalau di sini saya agar mudah saja. Lalu display name-nya yaitu nama saya. Nah, di bagian akun code-nya di sini kita pakai yang user extension tadi ya. Lalu secretnya itu 1-5. Nah, di bagian ini kita ganti menjadi 4, lalu submit. Setelah itu submit lagi, kita buat lagi yang kedua, yaitu search extension-nya yang lebih mudah. Display name-nya dibedakan. Nah, di sini kita isi juga sesuai dengan user extension. Lalu secretnya sama ya,
agar mudah diingat. Nah, di sini kita ganti 4. 263p menjadi 264. Lalu submit. Nah, jika sudah, jangan lupa kita untuk mengapply ya. Di sini kita klik yang continue. Nah, sudah. Lanjut di bagian pengetesan, yaitu di handphone ya. Kita klik assistant. Nah, di sini username yang tadi kita buat yaitu, lalu passwordnya yang 1 sampai 5. Nah, domainnya ini adalah IP yang tadi kita gunakan di awal ya, yaitu 22.252. Nah, jangan lupa display name-nya. Nah, itu ini kita pilih UDP, jangan lupa, lalu login. Nah, selanjutnya kita ke di bagian PC-nya juga ya, jangan lupa untuk di loginin. Tahap selanjutnya, ketika sudah, kita coba untuk telepon ke nomor yang tadi kita loginkan di sini. Nah, ini sudah tersambung ya, jadi seperti inilah. Kita pilih yang VC. Nah, ini sudah berhasil tandanya. Nah, pada bagian file printer sharing ini, pastikan printernya menyolok kabel ke listrik ya, ke stop kontak, yaitu gunanya untuk agar printernya hidup terlebih dahulu. Setelah itu di sini kita nyalakan printernya. Nah, setelah itu ini adalah kabel sambungannya untuk ke PC servernya ya, jangan lupa untuk dicolokkan. Nah, selanjutnya ini kita di bagian PC servernya ya. Kemudian kita masuk ke sini, lalu kita pilih printernya yang akan kita gunakan. Kita klik kanan, lalu pilih printer properties. Nah, lalu ke bagian sharing. Nah, pastikan ini sudah checklist. Selanjutnya kita ke bagian network and sharing. Nah, di sini kita pilih change adapter sharing. Nah, pastikan di sini turn on semua. Hanya satu yang turn off, yaitu yang paling bawah saja nih, yang ini ya. Setelah itu kita cek IP-nya. Di sini kita klik kanan lalu details. Nah, IP-nya itu 192.168.22.252 atau 254 ya ini. Nah, di bagian PC client kita masuk ke control panel.
lalu kita pilih yang bagian view and device tadi ya, bukan yang ini, salah, bagian view and device. Nah, di sini kita klik add printer, di bawah ada tulisan biru, kita klik. Nah, lalu di sini kita pilih yang kedua nih ya, kita ketik IP-nya ya, jangan lupa IP yang tadi kita gunakan untuk mencari printernya. Nah, ini sudah ketemu ya. Nah, ini tinggal kita klik saja. Tadi ada kesalahan karena kurang backslash-nya di belakang. Nah, ini sudah siap bisa digunakan untuk file printer sharing. Coba kita masuk ke Word. Nah, di sini kita klik apa aja bebas untuk mengetes, lalu kita klik Ctrl P. Nah, ini sudah terkonek ke printernya yang sambung ke PC server tadi. Langsung aja kita klik print. Nah, kita lihat ke printernya apakah berhasil. Nah, ini sudah berhasil ya tandanya ketika printernya sudah bekerja, dan inilah hasilnya. Selanjutnya di tahap terakhir ini yaitu adalah kita regedit ya. Regedit itu adalah ketika kita tidak berhasil menggunakan file printer sharing. Ini adalah contoh yang akan kita lakukan ya. Nah, kita ikutin saja pada video berikut ini.